Terkait dengan rencana pemulangan Reinhard Sinaga ini, pemirsa, bagaimana nanti teknisnya dan juga penegakan hukumnya di dalam negeri ya, kita akan berbincang bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat sore Kang Asep. Kang Asep, selamat sore. Selamat sore, sehat selalu. Baik, ya Kang Asep, ini kan sedang ramai ya diperbincangkan Reinhard Sinaga yang sudah divonis hukuman penjara seumur hidup di Inggris akan dipulangkan. Teknisnya seperti apa Kang Asep? Ya, kalau pertama dipahami dulu ada beberapa asas. Jadi ketika suatu negara punya kedaulatan melaksanakan hukum, berlakulah hukum negara tersebut. Indonesia juga punya tadi disebutkan perlindungan terhadap warga negara apapun kesalahannya. Nah, ketika kita mengajukan bahwa warga negara itu supaya dipindahkan penahanannya atau pemasyarakatannya ke Indonesia, emang aturannya nggak ada. Kita hanya mengenal unsitral, ya satu itu pola MLA, renvoi, artinya ya dasarnya ada apa? Ada dua. Satu, hubungan timbal balik, ya. Kedua, adanya perjanjian baik bilateral atau multilateral. Bagaimana hubungan timbal balik sama Indonesia? Ya, faktanya Indonesia kan pernah dengan Filipina, tadi dengan Australia, ya, dan sekarang dengan Prancis. Dan kita melaksanakan, bahkan hukumannya mati. Nah, sekarang kita dengan Inggris pun sama. Kita harus mengajukan, keluarga mengajukan kita mengajukan sana. Nah, negara Inggris, apakah berdasarkan hubungan timbal balik, membolehkan nggak tahanannya atau narapidana untuk diserahkan ke negara yang bersangkutan. Nah, kalau diserahkan bersangkutan, yang sepengetahuan saya selama ini memang belum ada. Tapi tidak tahu di luar data itu ya. Yang ada justru kita sama Amerika dulu. Sama Amerika malah prosesnya di kita. Nah, cuman kalau sudah jadi tahanan, sudah inkrah, sepengetahuan saya sekali lagi mohon maaf tolong dikoreksi, belum ada. Jadi apalagi kejahatannya diancam hukuman lebih dari ancaman maksimal di kita. Kalau kita penjara itu 20 tahun, ini 30 tahun. Tapi kita punya seumur hidup. Ya kan, seumur hidup lebih dari 30 tahun. Artinya prosesnya sudah lakukan hubungan baik ya dengan negara Inggris. Bagaimana, apakah yang bersangkutan bisa? Karena tidak kita dengan Inggris kan, termasuk juga dengan yang teroris itu ya, tokoh teroris yang di Amerika, di Guatemala itu juga sedang diusahakan. Artinya dasarnya kita adalah perlindungan warga negara terlepas apapun. Tapi kita Indonesia ya di konvensi internasional kita telah melakukan hukuman mati dengan Filipina, dengan Australia gitu kan. Nah, bahkan mungkin nanti dengan Prancis. Nah, saya berharap terlepas apapun kejahatannya, nah apakah nanti Inggris akan mengabulkan iya atau tidak tergantung ya hubungan baik tadi dan ajas kedaulatan dari negara Inggris. Kang Asep, tapi kalau kita lihat nih, misalnya dari hubungan Inggris dan Indonesia selama ini, kemudian dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Reinhard Sinaga ini, kalau menurut Anda, mana yang lebih besar kemungkinannya? Akan dikabulkan, dikembalikan ke Indonesia, menjalani hukum di sini atau tidak? Ya, kalau lihat hubungan internasional, hubungan timbal balik, saya pikir pasti negara-negara akan menghormati itu, apalagi sama-sama ya menganut pola unsitral, artinya cross border, melaksanakan putusan negara asing di negara asalnya. Nah, ketika itu nanti dilakukan oleh Inggris, kan kita juga punya tahanan-tahanan orang Inggris, tapi bukan dalam arti pertukaran tahanan ya. Saya kira nanti ketika Inggris meminta tahanan yang dilakukan hukuman, akan dilakukan juga oleh Indonesia. Tadi hubungan timbal balik, di samping hubungan baik ya, jadi samping hubungan baik, hubungan timbal balik. Kalau nanti Inggris tidak mengabulkan, ya kita harus menghormati tadi seperti kedaulatan negara Inggris. Tapi nanti sebaliknya, kalau ada warga negara Inggris di kita melakukan, ya kan ada juga beberapa tahanan orang warga negara Inggris, ya tidak akan dikabulkan karena tidak hubungan baik dan hubungan timbal balik tadi ya. Nah, berharap saya pikir kalau hubungan timbal balik dan ada polanya bagaimana cross border ini dilakukan ya, pelaksanaan putusan negara asing dilaksanakan negara lainnya dan sebaliknya nanti kalau itu terjadi hubungan baik dan timbal balik, saya pikir akan terjadi. Nah, cuman sekali lagi ya tadi political will Inggrisnya apakah membolehkan atau tidak? Ya, sepengetahuan saya juga di sana juga tidak diatur seperti kita ya. Kita juga berdasarkan konvensi kan, menyerahkan yang sudah inkrah, serahkan ke Australia, serahkan ke Filipina. Sepengetahuan juga hukum Inggris juga tidak mengatur. Sepengetahuan saya sekali lagi ya, pidananya yang mereka soal dilakukan di negaranya. Tapi karena sekarang polanya pola unsitral tadi ya, harus melakukan pelaksanaan hukuman terhadap pengadilan asing, kemudian eksekusinya dilaksanakan di negara lain, itu sudah pola yang baru gitu kan, dianut oleh negara-negara beradab. Baik, nah Kang Asep, ketika nanti berdasarkan niat baik dari dua negara, katakanlah dikabulkan misalnya, tapi ketika Reinhard kembali ke Indonesia, ini ada penyesuaian vonis lagi tidak? Atau akan ditinjau kembali hukumannya?
Ya, di Indonesia itu hanya melaksanakan seperti kemarin Indonesia menyerahkan silakan ke Australia, silakan ke Filipina, ya dihukum di kami gini. Nah, cuman di sana masalah seperti tadi ada permasalahan seperti di kita dianut mati, di sana nggak anut mati, itu juga jadi masalah. Cuman kalau dia hukumannya 30 tahun, emang kita tidak menganut 30 tahun, tapi menganut seumur hidup. Jadi dia akan melaksanakan hukuman ya kalau 30 tahun pasti seumur hidup jatuhnya karena kita menganut yang 20 tahun. Justru perbedaan strafmat jumlah hukuman itulah yang memang jadi masalah sekarang ya. Seperti kita kirim ke sana mati, di Filipina nggak dianut mati, di Australia nggak dianut mati, tapi terserah dia melaksanakan di sana karena kita telah menyerahkan pelaksanaan putusannya ya di LP di sana silahkan. Nah kita pun menjadi masa tadi 30 tahun. Nah kalau 30 tahun ya pasti kita masuknya ke seumur hidup kan lebih dari 30 tahun karena kita hanya menganut 20 tahun ya. Oke. Nah, dengan hitung-hitungan tadi Kang Asep kalau di sana 30 tahun, kita di sini hanya 20, di atasnya berarti seumur hidup, berarti lebih berat dong. Ya, itu menjadi persoalan. Saya bilang makanya kan perbedaan strafmat jumlah hukumnya yang tiap negara berbeda. Tapi yang penting mereka diserahkan, serahkan kepada negara tersebut. Nanti istilah tadi di negara masing-masing dikenal. Ya amnesti, abolisi itu kan dikenal. Apakah nanti akan remisi juga akan terjadi pengurangan? Ya. Nah masalahnya kita kan ini baru ya hal-hal yang begini. Dulu kan tadi ajas kedaulatan masing-masing negara ya melaksanakan putusan pengadilannya, tidak boleh ke negaranya. Tapi sekarang ada pola unsitual tadi ya negara-negara ini menyerahkan. Nah ketika menyerahkan berbeda hukuman itu menjadi masalah ya karena di ML itu ada 4 yang boleh dilakukan gitu kan. Tapi tadi persoalan yang sekarang jadi masalah hukum, jadi persoalan hukum itu ketika hukumannya berbeda. Kan lucu, misalkan di Indonesia dijatuhi hukuman mati, kembalikan ke negara Filipina, negara kan Australia, mereka tidak manut mati. Nah masalahnya itu, apakah di sana mereka sebelum mati dikeluarkan? Ini pun sebaliknya, ya mereka pun kisah kayak Indonesia hanya 20 tahun maksimalnya, tapi ada seumur hidup dalam hukuman mati. Apakah mereka akan sampai seumur hidup? Ataukah nunggu 30 tahun, sementara kita maksimalnya 20 tahun? Itu memang jadi masalah. Ya, artinya berangkat dari kasus Reinhardt ini, Kang Asep, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau bahkan DPR yang punya kewenangan untuk membuat peraturan? Apakah ada yang bisa dilakukan untuk bisa mengakomodasi adanya perbedaan hukum yang dianut antara Indonesia dan Inggris ini? Ya, tadi saya bilang politik hukum kita, nah apakah ketika pelaksanaan putusan ini kembali ke Undang-Undang Pemasyarakatan Indonesia ketika milih warga negara yang tadi hukumannya berbeda, nah apakah nanti bentuknya peraturan pemerintah ataukah dengan pengurangan hukuman, misalkan kan 30 tahun oke, diberlakukan pengurangan hukuman jadi jatuhnya 20 tahun, atau mungkin kalau 30 tahun juga tadi itu jumlah penjara ya aturan, bisa nggak ke seumur hidup? Nah saya pikir nanti mungkin apakah dalam bentuk regulasi yang entah Menteri Hukum membuat aturan atau Perpres atau Kepres, saya nggak tahu. Tapi saya kira ini harus dilakukan ya. Artinya apa? Ketika ada warga negara Indonesia sekali terlepas yang dilakukan perbuatannya pidana, tapi yang jelas yang bersangkutan salah dikembalikan ke Indonesia, ya artinya ada hubungan baik, hubungan timbal balik tadi reciprositas itu, ya kita harus membuat aturan. Kan ini hal yang baru harus dibuat aturannya yang ketika berbeda jumlah hukumannya, ya jumlah penjara tadi yang 20 dan 30 atau sebaliknya. Indonesia pun sama. Apakah Indonesia pun kelak nanti diminta oleh beberapa negara yang di Indonesia diatur ya bandar-bandar, misalkan bandar narkoba yang hukumannya mati diserahkan ke sana, di sana enggak? Nah kita juga hakim pengadilan kita udah jatuhkan mati, di sana malah nggak mati. Nah kita harus melihat juga negara sana gitu kan. Nah Indonesia saya kira juga harus bikin aturan ketika mereka dikembalikan. Nah persoalan tadi 30 dan 20 apakah masuk seumur hidup, itu menjadi persoalan, maka mungkin harus dibikin regulasi, entah DPR, entah pemerintah membuat undang-undang atau pemerintah membuat PP, apapun bentuk aturannya. Saya pikir nanti itu jadi bahan pemikiran ya Pak Yusril dan kawan-kawan, ya harus bentuknya apa gitu kan, karena berbeda jumlah hukumannya. Kalau menyerah untuk memulangkan Reinhardt ini perlu ada aturannya yang jelas ya Kang Asep. Tapi pertanyaannya adalah pada saat Menteri Yusril Iza Mahendra mengatakan ini kan dalam rangka melindungi warga negara Indonesia. Kemudian mau ada proses pemulangan, ini yang pertama, belum pernah sebelumnya, dan orangnya adalah Reinhardt Sinaga. Kalau menurut Anda, dengan alasan yang disampaikan permintaan keluarga, masalah keamanan karena Reinhardt punya sejarah digebukin di sana, apakah itu cukup? Ya, kita kembali konstitusi. Negara ini melindungi segala tumpah darah. Artinya seluruh warga negara wajib dilindungi. Tadi saya katakan berkali-kali. Terlepas perbuatannya apapun, kewajiban negara untuk melindungi segenap tumpah darah. Kan? Malah kan suka pemikiran kalau di media sosial, ya ngapain ya, bagi Indonesia juga pindah-pindah. Tapi
konstitusi kita melindungi segenap tumpah darah dan kita hanya melaksanakan putusan tadi ya negara asing itu di kita cross border itu kan. Cuman masalahnya tadi perbedaan jumlah strapat itu yang jadi permasalahan hukum gitu kan. Nah, kalau dikembalikan harus dikembalikan, kita wajib mengembalikan warga negara kan tidak hanya itu. Yang paling banyak itu yang paling gampang itu kan kita dengan negara Timur Tengah itu kan banyak warga negara kita yang akhirnya ya udah di kita aja lakukannya. Tapi kalau ini memang kejahatannya menarik ya, kan tadi saya bilang kejahatannya memang kejahatan berat, dampaknya juga berat. Nah, tapi kita juga sebaliknya, kita juga pernah melakukan, malah hukumannya tadi tidak 30 tahun. Yang hukuman mati Indonesia berbuat baik loh, Kang Asep, kembalikan tadi yang paling gampang kan. Singkat saja Kang Asep, jadi proses ini akan memakan waktu lama atau singkat menurut Anda? Ya pasti waktunya lama, khusus proses. Jadi bagaimana proses persyaratan pemulangan, nanti ketika pemulangan bagaimana pelaksanaan, eksekusinya, implementasi. Jadi tataran regulasi maupun implementasi, dua hal yang baru, yang itu jadi bahan pemikiran para ahli hukum di Indonesia juga. Oke, jadi nggak akan singkat ya Kang Asep. Kang Asep terima kasih karena sudah bergabung bersama kami memberikan perspektif dan jawaban ya untuk pertanyaan-pertanyaan kita. Terima kasih Kang Asep. Nah itu tadi pemirsa, kalau itu adalah ulasan dan perspektif dari seorang Asep Iwan Irawan, mantan hakim. Nah kita mau lihat, kalau ini adalah tanggapan dari warganet. Oke, nah mungkin masih ada beberapa pertanyaan juga ya. Kita lihat dari media sosial Facebook, pemirsa, dari Lili. Nggak usah dipulangkan, nanti di Indonesia bebas. Kapan ada efek jelasnya atau efek jerah? Harus belajar bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah mungkin ini tadi ya perbedaan hukumannya di Inggris dan di Indonesia harus lebih jelas. Nah kalau itu tadi nggak setuju ya Marcel ya. Ini ada lagi pemirsa dari Ekosul. Biarkan aja dia di Inggris mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nggak usah dibawa balik ke Indonesia, bikin repot nanti. Oke, banyak lagi-lagi ya, kontra ya. Kemudian dari Ahmad Gun, lebih baik memulangkan TKI yang bermasalah, entah karena overstay atau terjerat hukum, itu jauh lebih bermanfaat karena TKI sudah memberikan banyak manfaat. Maksudnya ketimbang Reinhard Sinaga ya. Oke, Reinhard. pemirsa itu tadi ulasan kita hari ini dalam Newsline Trending Topic. Nanti saya jeda, kami masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.